Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam setahun Allah berikan 12 bulan, baik itu di penanggalan Masehi, begitu juga dengan tahun baru Hijriah. Di 12 bulan di tahun baru Hijriah, Allah ada istimewakan 4 bulan. Di antaranya salah satunya yaitu adalah bulan Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya. Tanpa terasa, tanpa kita begitu merasakan bahwa sesungguhnya kita telah berada di bulan Muharram, itu menandakan bahwa sesungguhnya umur kita juga bertambah. Tepatnya pada hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah. Bahwa sesungguhnya bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa yang Allah hadirkan di antara 12 bulan setelah bulan suci Ramadan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus salata ba'dal faridah salatul lail." Artinya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, keabdalan atau keistimewaan atau seabdal-abdalnya puasa yaitu bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk berpuasa, yaitu adalah Syahrullahil Muharram, itu bulannya Allah, bulan suci, bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Muharram ada 2 hari yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kita melaksanakan yang namanya puasa sunnah. Tepatnya besok hari, yaitu hari Rabu tanggal 9 Muharram dan hari Kamisnya tanggal 10 Muharram. Mari kita sama-sama untuk melaksanakan puasa sunnah 2 hari berturut-turut, yaitu namanya di tanggal 9 Muharram itu kita puasa Tasyu'a, dan 10 Muharram kita akan berpuasa Asyura, di mana ketika seseorang atau seorang hamba atau umatnya Nabi Muhammad melaksanakan puasa di 2 hari itu, bahwa sesungguhnya keutamaan bulan Muharram itu puasa di hari Tasyu'a dan Asyura. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpuasa di bulan atau di tanggal 9 dan 10 Muharram, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, itu di tanggal 9. Kemudian untuk di 10 Muharram, maka Allah akan mengampuni dosanya satu tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka ini adalah bagian dan salah satu keutamaan dari bulan Muharram. Maka marilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan momen ataupun keadaan yang sangat luar biasa ini. Ketika seorang hamba melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Intinya di sini, jangan kita mengharap bahwa sesungguhnya dosa-dosa besar akan dihapuskan, tapi bukan demikian yang dimaknai ataupun penjelasan dari bulan atau puasa di bulan Muharram tanggal 9 dan 10 ini. Akan tetapi dosa yang dikatakan di sini, para ulama mengatakan penafsiran hadis ini adalah sesungguhnya dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Salah satu contohnya adalah dosa tangan, dosa mata ketika berwudu, ya, ketika air kita basahkan ke muka kita, maka dosa-dosa kita akan bercucuran. Maknanya seperti itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah waktu yang tepat bagi kita. Mari kita membiasakan diri kita terhadap hal-hal yang sunnah dan tetap untuk tidak melupakan kewajiban kita yang wajib yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bertambah tahun, bertambah kalender, maka bertambah pula umur kita, menandakan kita mendekati daripada kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu tentang kematian kita. Maka marilah para pendengar yang dirahmati Allah,
tidak ada yang banyak kita bisa berbuat kecuali ibadah kita yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita semangat ya bekerja keras untuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain marilah kita hiasi amal ibadah kewajiban kita itu dengan amalan-amalan yang sunnah, tentunya ketika kita berada di bulan Muharram ini, karena ini adalah momen sekali setahun. Belum tentu di tahun depan kita akan bisa masuk dan ikut melaksanakan di bulan Muharram ini, tentunya melaksanakan puasa Tasyu'a dan Asyura di tanggal 9 dan 10 Muharram. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau kita melihat sejarah, sesungguhnya puasa di tanggal 10 Muharram ini adalah puasanya orang Yahudi, di mana mereka bergembira ketika waktu itu Nabi Musa dan Bani Israel selamat ya dari kejaran bala tentara zalim yaitu Firaun ya di Laut Merah. Maka mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu adalah peristiwa luar biasa selamatnya Nabi Musa dari kejaran bala tentara Firaun yang zalim ya. Maka orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu berpuasa di 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya suruhan itu adalah yang lebih wajib kepada saya, kata Nabi, karena saya adalah pelanjut pewaris para nabi yang lalu, termasuk adalah salah satunya Nabi Musa. Maka supaya berbeda antara ibadahnya orang Yahudi dengan ibadahnya Nabi Muhammad ya, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka Nabi menganjurkan pada waktu itu ketika Nabi masih hidup. Maka kata Nabi, insya Allah tahun depan ketika saya umur sampai di tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa di tanggal 9. Tapi alhasil ya malah tak dapat diraih, untung tak dapat ditolak. Maka berlakulah ya Nabi Muhammad sebelum sampai tahun depan wafat ya atau meninggal dunia, maka Nabi tidak sempat lagi berpuasa di tanggal 9. Tapi ini adalah anjuran Nabi Muhammad, maka disunnahkan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram untuk membedakan puasanya orang Yahudi dengan puasa yang telah dilaksanakan dan diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik dari Muharram ini. Salah satunya adalah bulan muhasabah kita, bulan introspeksi diri kita, bulan untuk mengetuk hati kita bahwa sesungguhnya bertambahlah umur kita, maka bertambah dekatlah kita akan kematian kita. Sudah sejauh mana persiapan yang akan kita dapatki, sudah sejauh mana persiapan yang akan kita bawa, bekal yang akan kita persiapkan, maka tanyalah ke diri kita masing-masing. Tentunya jangan kita lewatkan momen istimewa di bulan Muharram ini, karena besok tanggal 9 dan hari Rabunya kita berpuasa juga insya Allah dengan keistimewaan dan keutamaan yang telah disampaikan baginda Rasulullah. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun dan yang akan datang 1 tahun. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tentunya di tahun depan belum tentu kita bisa ikut melaksanakan atau berada di bulan Muharram, tentunya melaksanakan puasa sunnah 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan banyak manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.